dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal. Marilah doa akan kita awali dengan memuji, mengagungkan, meluhurkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana dibuka halaman 3. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah dari Luku Wanghung selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami.
gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 28. Marilah kita ulang kembali nasihat Sang Buddha, sabda-sabda Buddha yang terkait dengan kematian. Semoga dengan kita mengulang sabda Buddha, nasihat Sang Buddha tentang kematian, kita menyadari, kita sadar sepenuhnya bahwa kematian adalah proses alami yang akan dialami oleh siapapun yang pernah dilahirkan. Semoga segera mengikhlaskan kepergian almarhum Lohwako menuju alam yang lain dengan dibuka halaman 28, 30 dan 32. Kita baca bersama halaman 28. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati setelah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini. Pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya
membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Dibuka halaman 24. Kembali kita akan membaca nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian dengan syair seumpama gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia ksatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Tak lupa kita panjatkan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kemalangan, kesulitan, dan mimpi-mimpi buruk. Dibuka halaman 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal, tidak abadi, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara, upaddawa yadamino, upacitwa nirojanti, tesanggopa samosukho, sabhe sata marandija Maria suca Maria sare tatewa Maria sami nati me sa
samsayo. Telah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan kekuatan mental, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tibalah saatnya dalam sikap hening, sikap meditasi, kita kembali bersama-sama mendengarkan wejangan Sang Buddha tentang apa yang ditinggal ketika seseorang meninggal dan apa yang dibawa ketika seseorang meninggal. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehilangan orang yang dicintai, harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai ke dalam alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan siang hari ini kami berkumpul memanjatkan doa dalam rangka mengenang memperingati 49 hari wafatnya almarhum Lok Wang Hung. Dengan kami iringi doa-doa suci ini dengan timbunan kebajikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga doa dari hande tolan sanak saudara dan famili semua. Apabila saat ini arwah dari Lok Wang Hung penuh menempati alam surga bahagia, semoga apa yang kami lakukan ini akan membawa kebaikan bagi arwah beliau. Dan sebagai wujud terima kasih dan bakti ketika beliau masih hidup, telah dipersembahkan sajian makanan dan minuman yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti dan terima kasih kepada beliau. Semoga pengabdian, perbuatan bajik yang pernah dikumpulkan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan akan segera menuntun terlahir di alam bahagia, alam surga. Dan juga doa-doa yang kami panjatkan ini akan mampu memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera tabah dan menyadari bahwa proses kematian adalah proses alami yang setiap orang tanpa kecuali harus melaluinya nanti. Sabi sata bawantu supitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera dan keluarga dari Saudari Cherry yang pada kesempatan siang hari ini beretikat baik untuk mendoakan dari almarhum Lok Wang Hung yang 49 hari kita peringati. Kenapa dipilih hari 49 hari?
Tentunya ini ada satu penjelasan bahwa 49 hari bagi orang yang meninggal dalam tradisi Mahayana adalah hari hitungan hari yang sangat menentukan untuk terlahirnya kembali di alam-alam yang lain. Apabila seseorang tingkat kebaikannya semasa hidupnya itu kurang, seseorang 49 hari akan mendorong terlahir di alam penderitaan. Kita tidak tahu secara pasti saat ini arwah beliau menempati alam yang mana. Namun sebuah usaha, sebuah upaya dari pihak keluarga yang ditinggalkan untuk membantu, ibarat sebuah perjalanan seseorang yang baru saja meninggal itu akan menempuh satu perjalanan yang baru. Mungkin satu perjalanan itu perlu bekal, maka doa ini sebagai bekal seseorang yang telah meninggal. Mungkin perjalanan yang akan ditempuh jauh atau berat, sudah kewajiban bagi yang hidup yang ditinggalkan, yang pernah berhutang budi kepada beliau, sudah sepantasnya dan selayaknya untuk membantu perjalanan agar sampai perjalanan itu terhambat. Salah satu cara yang dilakukan yang masih hidup ini adalah dengan mengirim doa atau mendoakan. Mungkin semasa hidup pernah mengalami kekilapan-kekilapan dalam hidup, maka kewajiban bagi kita yang ditinggalkan untuk menyatakan bakti dan hormat itu dengan membantu dengan mengirim doa-doa. Yakinlah keluarga yang ditinggalkan, Saudari Cherry, bahwa doa yang dikirim kepada seseorang yang telah meninggal, kepada orang yang pernah kita kenal, kepada Long Huang Hung, benar-benar membantu perjalanan memperlapang menuju alam yang lain. Semoga setelah terlahir di alam bahagia akan selalu memberikan doa restu kepada Saudari Cherry, selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, menata kembali, membuka lembaran baru lagi, sehingga kehidupan bisa berjalan normal kembali. Tadi beberapa perumpamaan-perumpamaan telah dijelaskan oleh Sang Buddha. Perumpamaan-perumpamaan yang dikatakan Sang Buddha itu untuk mempermudah pemahaman dan penerimaan seseorang ketika seseorang mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang dicintai, orang yang pernah dekat dengan kita. Karena tidak mudah, tidak gampang. Seorang rohaniwan pun tidak gampang melepaskan orang-orang yang pernah dikenalnya begitu saja ketika ditinggal kematian. Maka bermacam-macam cara bagaimana Sang Buddha menjelaskan tentang kesedihan, tentang segera mengikhlaskan kepergian seseorang yang telah meninggal itu. Tadi di awal, tadi ada khotbah Sang Buddha. Sang Buddha bikin sebuah perumpamaan yang mudah dimengerti, mudah diterima. Sang Buddha mengatakan demikian: bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Ya, bagaikan buah apapun, dari bunga kemudian muda, layak, mateng, ya, kalau tidak ada yang mempetik pasti itu akan gugur sendiri, akan membusuk. Demikian pula seganteng apapun, sebergas apapun manusia yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami nasib seperti buah ini, yaitu pasti akan mengalami kematian. Bahkan tidak sampai tua pun sudah mengalami kematian, tergantung karma seseorang. Dan ternyata yang menakutkan kematian ini bukan saja satu orang, dua orang, bahkan hampir semua manusia ketika menghadapi kematian, pihak keluarga maupun yang mati sendiri mengalami ketakutan. Kenapa menghadapi kematian itu takut? Karena tidak tahu secara pasti alam seperti apa yang akan ditempati. Kalau sudah tahu pasti tidak perlu takut. Kamu terlahir di dunia ini, nanti setelah mati langsung masuk surga, pasti masuk surga. Tentunya orang tidak perlu takut
mati, karena dijamin hidup lebih enak, karena tidak ada satu yang pernah melihat kehidupan surga, orang jadi takut ya. Namun bukan berarti ketakutan tidak bisa kita lenyapkan. Bagaimana melenyapkan ketakutan? Ajaran-ajaran agama menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan itulah yang akan mendorong seseorang untuk terlahir di alam yang bahagia. Seseorang yang takut mati sebetulnya orang yang belum merasa mempunyai timbunan kebaikan, bekal kebaikan. Tapi bagi mereka yang telah kesehariannya mengumpulkan kebaikan-kebaikan, tidak pernah menakutkan kematian itu, dan kematian itu datangnya kapan kita siap. Jadi dengan penjelasan, dengan perumpamaan Sang Buddha ini, orang yang tadinya itu belum sadar, belum bisa menerima kematian, dengan perumpamaan buah ini menjadi bisa menerima kapanpun seseorang akan mengalami kematian. Diumpamakan sebuah buah akan gugur. Perumpamaan yang kedua, Sang Buddha mengatakan, seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu, demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Kita tahu ada beberapa bahan-bahan ya yang dibikin dari keramik. Kita lihat di kanan kiri kita itu ada beberapa keramik tempat abu ya, dalamnya abu. Keramik-keramik itu suatu saat nanti bisa mengalami pecah. Pecahnya bermacam-macam. Ada karena terjatuh, bisa juga secara alami karena usianya pun akan mengalami pecah. Demikian pula kehidupan kita juga, sekuat apapun, sesehat apapun juga pasti akan mengalami pecah juga kehidupan ini, dengan berakhirnya kehidupan ini dengan kematian. Kemudian juga untuk memahami lebih mudahnya bahwa kematian itu pasti datang kepada siapapun, kalau kita mengikuti acara pemberangkatan jenazah, terutama masyarakat kalangan Chinese, itu biasanya ketika peti diangkat mau dimasukkan mobil, itu ada petugas yang banting semangka, ambiar. Demikian pula kehidupan itu juga akan mengalami pecah. Kehidupan ini akan terurai yang membentuk jasad-jasad jasmani ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama saudara-saudari Cherry, bahwa kematian tidak bisa terelakkan, bisa terjadi. Orang yang kita benci juga akan mati, orang yang kita cintai juga akan mati. Yang bijaksana dalam ajaran Sang Buddha, sampai di sini ikatan karma Anda dengan saudara Long Wah Hung. Namun bukan berarti kita tidak bisa menyatakan hormat dan bakti lagi. Hormat dan bakti adalah meneruskan nasihat, selalu ingat pesan-pesan yang pernah disampaikan untuk menata kehidupan lagi. Kita selalu doakan semoga almarhum benar-benar terlahir di alam yang bahagia, dan setelah terlahiran bahagia memberikan doa restu semoga saudari Cherry selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan membaca Pelimpahan Jasa dengan dibuka halaman 33 dan 34. Nanti nama almarhum kita isi almarhum Lok Wang Hung ya. 33 dan 34 kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta mahasatwa yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Lok Wang Hung. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang
Doa kami limpahkan bersama kekuatan kelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasihi oleh keluarga, dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Lok Wang Hung, dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma. Semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa peringatan 49 hari wafatnya almarhum Lok Wang Hung. Semoga menjadi harapan saudara-saudari Cherry sekeluarga, dan juga harapan kita semua almarhum segera menempati alam surga bahagia menjadi kenyataan. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera.